Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wasta'inu bis-sabri was-salah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya malam ini. Rasanya malam yang cukup tenang, tidak hujan, juga hawanya lumayan ya adem, hangat, nopo sedang. Oh, panas malah gitu. Kadang kita manusia itu serba bingung. Ketika kepanasan nganggo suhu, ketika udan bae anyes gitu ya, juga mengeluh. Ya, memang manusia diciptakan dengan kondisi suka berkeluh kesah. Dan tentu ini menjadi ujian bagi kita agar sifat keluh kesah itu bisa kita kendalikan, bisa kita tekan supaya tidak menguasai diri kita. Manusia juga diberikan syahwat, diberikan potensi untuk melakukan kemaksiatan, tapi justru itu menjadi pahala, ladang untuk kita mencari pahala. Dengan cara apa? Mengendalikan syahwat kita. Jangan sampai kita terbalik, yang dikendalikan oleh syahwat kita. Dalam kesempatan ini sebelumnya kami mohon maaf datang terlambat. Tadi sudah izin sama Pak Tri, qadarullah Pak Tri mungkin juga terlambat juga atau tidak berangkat, saya kurang paham. Karena habis pulang dari Banjar terus masuk ke sini. Bapak Ibu, biasanya kemarin-kemarin waktu kami mengisi kajian di sini, yang saya angkat adalah soal keimanan, soal akidah. Kelihatannya dan kebanyakan orang biasanya kalau materinya adalah materi akidah atau materi yang sifatnya bukan materi-materi yang umum begitu, biasanya cepat bosan, gampang bosan. Akidah yang dibahas nopo? Ya beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dan seterusnya. Yang dibahas adalah Islam, rukun Islam dan seterusnya. Itulah akidah. Tapi sesungguhnya pelajaran akidah itu adalah pelajaran atau ilmu yang paling penting. Di antara sekian banyak ilmu adalah ilmu yang paling pokok, yang paling penting adalah ilmu akidah. Mau seberapa banyak ibadah kita yang kita lakukan, kalau akidahnya salah, bisa-bisa amal kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sia-sia apa buatan? Sia-sia.
lagi-lagi sebagian dari kita, ya kebanyakan kita, ketika materi yang disampaikan adalah materi akidah, itu pada bosan, pada ngantuk lah. Iman kepada Allah ya ngerti, iman kepada Nabi ya ngerti gitu ya. Apa arti iman, makna iman dan seterusnya, dalil-dalilnya wis ngerti, wis paham. Namun Bapak Ibu, sesungguhnya namanya keimanan itu harus diperbaharui, harus diingat-ingat. Jangan sampai kemudian kita lupa, sehingga sering kita menjumpai, kalau kita mungkin awam masih bukan sih wajar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang katanya ada yang dikatakan berilmu, tapi akhirnya murtad. Ada pernah mendengar mantan ustadz, mantan ustadz akhirnya menanggalkan keimanannya, menjual keimanannya, berbalik jadi agama yang lain, menganut agama yang lain. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini untuk mengurangi kebosanan, jadi tak nyoba menyampaikan materi yang di luar materi yang pernah saya sampaikan, yaitu materi akidah sebelumnya. Nah, materi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah momentum kaitannya momentum bulan Rajab, yang di situ ada satu peristiwa. Sudah paham peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang umum sudah kita kenal. Bahkan di mana-mana kajiannya Isra Mi'raj. Khotib temanya Isra Mi'raj. Normali kajian ini pokoknya nangkan-nangkan kok temanya ajib baik gitu ya. Nah, coba akan kami sampaikan dalam konteks yang lain barangkali berbeda. Kalaupun sama ya ini memperkaya hasanah kita insyaallah. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya kalau kita ingin mencermati, memahami kembali perjalanan atau Nabi ketika diperjalankan oleh Allah dari mana? Dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Kalau kita mau mendalami, sesungguhnya ini bukan hanya sekedar sejarah perjalanan ataupun bukan hanya sekedar kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ini adalah sejarah pedoman hidup umat Islam. Karena apa? Di situ ada satu syariat yang betul-betul ditekankan bagi kita, yaitu syariat apa? Sholat. Bermulanya dari situ. Yang kemudian ini menjadi salah satu pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Pembedanya jelas nopo? Sholat. Jadi gampangane nek wong sing ora sholat, maka dia sudah jadi bahkan orang ulama mengatakan 3 kali berturut-turut dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kembali ke tadi, tema kita yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah inilah awal mula pedoman hidup kita, sejarah panjang, kemudian kita mencermati betul. Ambil hikmah dari ini adalah awal peristiwa. Baik, Isra Mi'raj itu adalah sarana
Allah mentarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena dalam kisah Isra Mi'raj yang sudah kita dengar, yang sudah kita sering kali kita merayakan, memperingati, di situ ada pesan-pesan penting. Yang pertama berkaitan dengan keimanan. Yang pertama adalah keimanan. Ini pesan untuk kita, gitu. Kalau Nabi jelas, kalau Nabi sudah jelas keimanannya sudah luar biasa, dengan kemudian diperjalankan oleh Allah, akan semakin menambah keimanan beliau, semakin memantapkan beliau, dan kemudian menjadikan beliau sungguh menjadi gambaran bagi kita seorang muslim. Yang pertama keimanan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika oleh orang-orang kafir pada saat itu, kamu percaya nggak gitu ya? Masa Muhammad berjalan semalaman, cerita kalau hanya dalam satu malam berjalan dan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, nggak masuk akal gitu. Tapi para sahabat, jangankan hanya tentang kisah Isra Mi'raj, lebih daripada itu, kami tetap meyakini, kami tetap beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ juga mengajarkan kepada kita tentang syariat salat. Yang ketiga, di situ juga mengajarkan kita supaya memperbaiki akhlak. Dan akhlak adalah merupakan bagian dari sikap hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperingati Isra Mi'raj setiap tahun sekali, tapi kok sholatnya masih lalai, ya, kira-kira kita hanya mendengarkan ceritanya atau mendapatkan pesannya? Yang kita dapatkan hanya ceritanya atau pesannya? Ngono-ngono Isra Mi'raj, nanti wetan wangan Isra Mi'raj, kulon wangan Isra Mi'raj, nang gayasa Isra Mi'raj, nang punduk Isra Mi'raj, nang panggang tang pundi malih aki mangsan Isra Mi'raj. Tapi apa? Setelah kita mendengarkan kajian-kajian tersebut, apa yang kita dapatkan? Kalau kita hanya dapat ceritanya, hafal ceritane, tapi sholatnya kok urung beres, berarti yang kita dapatkan hanya sekedar cerita, hanya sekedar kisah, tapi pesannya tidak kita dapatkan. Jadi, pelajaran pentingnya tidak kita dapatkan. Tiap tahun memperingati, supaya kita mendapatkan pesannya, maka kita memperbaiki iman kita perbaiki, sholat kita perbaiki, akhlak kita ayo kita perbaiki. Nah, satu-satu Isra Mi'raj, kenapa dikatakan sebagai peristiwa tarbiyah? Allah mendidik Nabi Muhammad, Allah mentarbiyah Nabi Muhammad, yang kemudian menjadikan pelajaran bagi kita, gitu ya, supaya kita belajar dari apa yang sudah terjadi atas peristiwa Isra Mi'raj ini.
ternyata Isra Mi'raj ini, peristiwa ini terjadi ketika atau setelah Nabi Muhammad SAW diuji apa? Katanya apa kira-kira ujiannya Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini? Mantan sing kertas? Peristiwa luar biasa. Apa? Pamannya wafat. Terus kemudian apa? Istrinya, istri tercintanya Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah wafat. Allah wafatkan. Apa malih? Dakwah di Taif ditolak, diusir, bahkan kemudian dilempari batu. Kira-kira kalau itu terjadi kepada kita sampai mendapatkan ancaman dan seterusnya, kalau itu yang terjadi kepada kita, kaya nih, orang kendat sih, syukur, gitu ya. Luar biasa, Bu. Wong kita saja melaku orang disapa karo tanggane lho, orangnya apa dening ya? Iya. Orang disapa be dari masalah gitu ya. Apalagi diusir dari rumahnya sendiri saja bermasalah. Enggaknya diusir karo CRT. Diusir CRT sih mending, enggaknya orang diterima, orang ditampa nang desa, arep njaluk apa ngurusi KTP kok ora oleh nang Bukades, kira-kira kepripun? Mohon maaf, panjenengan tidak diakui sebagai warga desa Tuba. Kira-kira bagaimana perasaannya? Itu cuma hanya sekedar formalitas kependudukan. Ini Nabi ditolak, diusir, diancam, disakiti. Dan dalam posisi itu Nabi seorang diri, dewekan. Betapa sedang menderitanya. Nah, kemudian terjadinya peristiwa ini setelah kejadian-kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Allah perjalankan. Ternyata apa? Orang-orang yang disayangi, orang-orang yang menyayangi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mencintai dan menyayangi mereka, sudah tidak ada lagi, tidak hadir dalam kehidupannya. Ternyata Allah hadir. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ini mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita sebagai manusia tidak menggantungkan, tidak mudah berharap, tidak mudah menggantungkan kepada manusia. Sebaik-baiknya manusia terhadap kita, seperhatian-perhatiannya manusia terhadap kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah niku sinten anak kita, orang tua kita, ada batas hidupnya. Kabeh bakal mati. Tapi ingat, Allah memberikan pelajaran. Sesedih-sedihnya kita, semenderita-menderitanya kita, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus dicatat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kadang kita yang lupa kalau sebenarnya kita punya Allah. Seolah-olah kita hanya punya suami kita, seolah-olah kita hanya punya istri kita, seolah-olah kita hanya punya anak kita yang bisa membantu kita.
Atau misalkan yang pejabat-pejabat di sini seolah-olah yang backingannya, gitu. Oh, yang buat backingan. Seolah-olah itu saja yang bisa membantunya. Allah ingin menunjukkan ketika manusia sudah meninggalkan kalian semua, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bisa jadi ketika kita saat ini yang sedang punya masalah, konten sih nggak ada masalah. Kenapa sih buatan enten nggak ada masalah sih tadi? Kalau tak berguru, kita hidup itu manusia itu hidup sudah satu paket, Bu. Jadi satu paket dengan apa? Masalahnya. Jadi kalau ada orang pengen hidup tapi kok takut mendapatkan masalah, berarti bagaimana? Sebaiknya mati saja. Oke. Mati aja bermasalah nanti, kan begitu. Karena sesungguhnya kita hidup sudah satu paket dengan masalah kita. Nah, masalah itu entah itu urusan apa? Kira-kira masalahnya apa, Bu? Cicilan buatan dereng lunas. Terus apa malih? Kayaknya nggak ada yang punya masalah, Pak. Coba kita. Misalkan ada keluarga yang lagi sakit, apa malih? Usaha lagi sepi, apa malih? Sawah panennya orang jadi, parine diserang mereng, lumbange iwake pada mati. Tahu balik? Sesungguhnya dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, apa sih ada yang mau curhat? Masalah apa balik, Bu? Oh, betul. Dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, ingat, bisa jadi. Nah, ini kalau kita mau ngambil pelajaran dari apa? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Bisa jadi, kan gini. Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah sedang menampakkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasanya gitu ya. Sampai nabi-nabi nanti, siapapun nanti nabinya, apapun pangkat derajatnya seorang manusia, tidak bisa memasuki surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Allah angkat derajat. Bayangkan seorang manusia, hamba Allah, bisa Allah perlihatkan kondisi neraka, Allah perlihatkan kondisi surga. Kan luar biasa. Ibu, wonten sing nate dicidrokaken daleme Bu Bupati, umpami dicidroki daleme Bupati ngene-ngene, rumahnya pengen weruh, ke dapure, ke kamare, ke tamane, apa maneh kok dibuka kaki brangkase nyong umpamane. Kepengen apa mboten? Seneng apa mboten? Kira-kira aja sampai ditidoki, sampai digandeng saja ibu, gitu misalkan. Madolan mari umaku. Kira-kira yang lain meri napa mboten? Seneng temen ya. Ya bisa jadi loh, Bu. Nah, bisa jadi nyok kepengen ketemu karo wong Gumiwang misalkan, sing paling rajin ngajini sapa, kan bisa jadi. Itu baru Bu Bupati yang kemudian misalkan Allah cabut kenikmatannya, naudzubillah, ya hanya kan saya nggak menyebutkan Bu Bupati Banjarnegara, bukan, entah Bu Bupati mana lah, di Bu Bupati Venezuela apa di mana gitu.
Misalkan Allah cabut itu kenikmatan, pangkat jabatannya Allah cabut misalkan, sudah dia jadi orang biasa. Kekayaannya misalkan Allah bangkrutkan seketika, sama saja dengan kita jadi orang miskin. Nah, tapi yang Allah tunjukkan ini, yang menunjukkan ini siapa? Yang ngajak Nabi ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Okay? Nah, pelajaran bagi kita apa? Sekian banyak masalah yang kita hadapi, bisa jadi masalah yang sedang kita hadapi adalah sarana Allah ingin mengangkat derajat kita. Nabi diangkat derajatnya dari sekian masalah yang sedang dihadapinya, bisa jadi kita diangkat derajatnya oleh Allah atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Oke? Paham ya? Maka supaya masalah itu Allah jadikan sebagai sarana untuk atau sebagai sebagai cara Allah untuk menaikkan derajat kita, maka kita jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun yang dicontohkan Nabi. Meskipun Nabi ditinggalkan oleh para kekasihnya, para orang-orang yang dicintainya, tapi beliau tidak pernah meninggalkan Allah. Beliau tetap berdakwah. Beliau tetap mengajak kepada tauhid. Beliau tetap mengajak kepada al-Islam. Nah, kita pun juga demikian. Selama kita berpegang kepada Allah atas segala masalah yang dihadapi, misalkan cicilan urung rampung, sabar ya. Rezeki kok urung kumpul, tetap sabar. Arep gelap, arep ngotot, arep ngapa, kira-kira utangnya lunas napa mboten? Mboten. Daripada gelas stres, mendingan apa? Sabar kali ibadah. Kan benar. Nggih. Daripada kayak gitu stres, marah-marah, kabeh-kabeh tadi lampiasan. Bojone bali-bali orang gawa duit, orang dibuka tilawang misalkan. Mau kuncinya orang ketemu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencabut rezeki itu, dan pasti Allah pun juga nanti akan mengembalikan rezeki itu. Kita yakin. Insya Allah dengan keyakinan itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dari setiap persoalan yang kita hadapi, insya Allah itu akan menjadi cara Allah mengangkat derajat kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah oleh-oleh. Setelah Isra Mi'raj itu, Nabi membawa oleh-oleh kepada kita berupa apa? Syariat salat. Kenapa? Karena sesungguhnya salat ini bukan hanya sekedar kewajiban. Biasanya kita mengerjakan salat karena kewajiban, nopo karena kebutuhan. Nek kebutuhan biasanya kayak dewek nggih butuh. Misalkan butuh duit. Kira-kira butuh duit kudune kepripun? Pahal. Nggih. Supaya duite oli akeh berarti pahale kudu dawa gitu kan, kudu sregep, kudu ngetem. Nah. Beda kalau cuma sekedar kewajiban. Diperintah diperintah nang kerja bakti. Sementing kewajiban sebagai warga RT. Kira-kira nek kewajiban yang dilakukan apa? Asal katon. Asal katon. Dados ngaton bar niku melipir.
Kan begitu, itu kewajiban. Sing penting ngaton ya etok-etok nyekel pacul, padahal pacul yang gone batire kurdi blus lestok, sing penting ngaton lah, cicik-cicik gitu. Nek ora yang gawa sapu, bar gue kira-kira wis madan awan sidik, tapame dhisik ada kepentingan gitu kan. Paling ora tinggal apa? Ini adalah hanya menuntaskan sebuah kewajiban. Kenapa? Kira-kira karena kerja bakti orang oleh duit. Begitu ya. Karena merasa bukan menjadi dari kebutuhan. Nah, ini yang sederhananya membedakan seperti itu. Tapi kalau kita merasa sebuah kewajiban, nek agi butuh duit aja hal sekang jam 7 tekan jam 4 lembur-lemburan tetap dilakoni. Kesel kayak ngapa tetap dilakoni. Wong siki agi mangsane nyicil kok. Wong anake agi arep ujian kok. Dan seterusnya. Banyak hal yang seolah-olah banyak hal yang dipikirkan. Sehingga apa? Ini merasa butuh akhirnya. Nah, kalau kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban, ya kira-kira sing penting sholat, gitu ya. Kira-kira sholatnya paling lama berapa menit? 5 menit. Lama sholatnya apa lama scroll HP? Scroll HP bisa tahan sampai berapa jam? Berjam-jam gitu. Apalagi kalau yang di scroll yang short gitu kan, yang pendek-pendek. Nah, itu memang bikin ketagihan. Ini sudah jam berapa? Wah, kurang 6 menit. Jadi Bapak Ibu, nah sholat kita sudah biasanya. Orang kalau sudah menikmati sholat, dia akan betul-betul menjadikan sholat itu sebagai momen, sebagai waktu dia untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan lagi sendirian dia dengan Allah. Dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Apalagi kalau ini kelihatannya yang hadir di sini pada ahli-ahli tahajud. Nah, apalagi kalau sholat malam sendirian, agi peteng pada turu kabeh, wengi-wengi tangi, kira-kira wedi napa sholat? Oh sholat, insyaallah. Kelihatan dari wajah-wajahnya ahli surga, insyaallah. Bisa dirasakan ketika lagi sholat malam sendirian, anak, suami ataupun istri lagi tidur, sholat khusyuk, pernah nggak merasakan di situ nikmatnya sampai sholatnya lama, kemudian sampai nangis, gitu. Ya Allah, gitu. Kami hanyalah milikku ya Allah, begitu. Meskipun kadang orang paham artinya, tapi bisa nangis nggak Bu? Inilah. Tapi ini memang luar biasanya Islam. Keajaiban Islam itu luar biasa. Kita tidak paham bahasa Arab, bahkan tidak paham artinya, tapi kadang memang menyentuh hati. Ibadahnya orang Islam itu, entah itu doanya, entah itu sholatnya, entah itu zikirnya, memang betul-betul menyentuh hati. Menyentuh hati. Kita sampai tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba meneteskan air mata. Itu berasa banget komunikasinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lagi sholat terburu-buru, sholatnya cepat-cepatan, nah ini bahkan kita nggak merasakan apa-apa. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Malah sering. Sering. Jadi seperti itu. Kita jadikan sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Kita jadikan sholat itu sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Kalau punya masalah,
Kira-kira solusinya bagaimana? Curhatnya sama siapa? Sama Allah. Yeah. Teorinya begitu, ya. Tapi kalau di sini sudah melakoni semuanya seperti itu, insya Allah. Curhat sama Allah, karena Allah yang ngasih masalah. Allah yang ngasih masalah, pasti Allah pun juga yang akan ngasih jalan. Dalilnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya apa? Bersabar karo salat. Apa artinya? Wasta'inu, dan minta pertolongan dengan cara kita bersabar dan sholat. Kunci jawabannya nih kamu. Jadi kalau ada masalah, bukan kita ke pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kamu gitu kan? Jargon kan itu. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa bukan. Yang menyelesaikan masalah tanpa masalah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyelesaikan masalah itu hanya Allah SWT. Allah perintahkan, Allah kasih tahu kunci jawabannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat. Kalau punya masalah, sabar, sholat. Punya masalah apapun, sabar dulu. Jangan emosi, jangan kemudian kita menyalahkan siapa-siapa. Sabar dulu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa sabarnya beliau ketika diusir dari Taif, ketika dakwahnya tidak diterima. Sabarnya luar biasa. Wassalah, caranya sholat, caranya habis sabar sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan punya masalah banyak, jangan kemudian harusnya sholatnya yang banyak khusyuknya gitu, maksudnya bukan banyak. Kalau sholatnya 2 rakaat subuh, kemudian ditambahinnya banyaknya dari 10, bukan. Ya tetap sholatnya 2 rakaat, kemudian misalkan diperbanyak dengan sunnah-sunnahnya, boleh. Duha, kemudian tahajud, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat-sholat rawatib, tambahkan dengan itu. Kalau punya masalah, yakin pasti. Karena hanya sholat ini yang akan melindungi kita dari segala macam masalah. Ini janji Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau mau minta pertolongan, mintalah dengan cara sabar dan sholat. Kemudian dalil yang lain apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kepengen aman, kalau pengen tidak diganggu, maka kemudian apa yang dilakukan? Sholat. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari hal keji dan munkar. Itu. Maka jangan heran kalau ada kemudian rumahnya ada musibah gitu ya, ada rumahnya orang soleh yang tidak kena. Itu bukan hanya sekedar ajaib bin ajaib begitu saja. Karena ternyata beliau adalah ahli sholat. Itu nampak. Nah, terkadang kita ini yakin apa tidak, gitu ya. Tentu kita harus yakin tentang hal itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat sholat itu juga bisa menenangkan hati. Sholat bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena sholat itu termasuk di dzikir. Aqim sholat lil dzikir. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau pengen tenang hatinya, maka sholat. Sholat. Ingat Allah, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sering ingat waktu sholat, apa ingat waktu kerja. Ingat jam makan, apa ingat jam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi saya sampaikan juga, ini sudah jam 9:02, singkat saya sampaikan bahwasanya sesungguhnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi SAW ditampilkan oleh Allah. Di situ banyak dosa-dosa
dosa-dosa sosial yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh umat manusia. Di antaranya apa? Di situ banyak ahli ghibah. Ghibah, ngerti ghibah? Napa? Ngerasani tanggane. Siapapun itu, siapapun, jangan ngerasani siapapun. Meskipun itu Raffi Ahmad misalkan, gitu. Jangan dirasani, meskipun artis sekalipun, ya. Sesama muslim jangan dirasani. Tentang-tentang foto gitu ya. Maksud saya apa? Nggak usah gosip. Raffi Ahmad taruh akhirnya nggak usah ikut-ikutan gosip, ya. Misalkan siapa lagi yang lagi rame, sinten sing lagi pegatan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil misalkan, nggak usah ikut-ikutan. Iya, Ridwan Kamil John lanang-lanang koyo wong bojone cah ayu malah anune karo nggak bisa. Meskipun artis tetap itu adalah ghibah, ya, tetap adalah ngomongin orang. Nah, di dalam Allah tampilkan, Allah tunjukkan dosa-dosa orang yang suka ghibah. Tadi saya sampaikan ini adalah catatan akhlak. Mari kita perbaiki. Sudah cukupkan, jangan kita ulangi untuk melakukan ghibah. Ghibah itu dosa. Kemudian apa? Yang Allah tampilkan di situ orang-orang yang memakan harta haram. Orang-orang yang memakan harta haram. Cari yang halal saja. Jangan kemudian misalkan nipu orang. Misalkan bakul beras kurangi timbangan, misalkan bakul beras misalkan ngelomboni oleh dagang gitu. Enggak boleh. Harus jujur. Supaya apa yang dimakan nanti menjadi daging halal. Nanti akan menjadi darah kita, akan menjadi daging daripada anak-anak kita. Maka carilah makanan atau carilah rezeki yang halal. Insya Allah, karena dengan halal itu anak-anak kita nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mudah dinasihati. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak kita kok kayaknya diomongin madan, angel, nah ini bisa jadi tanda-tandanya. Jangan-jangan rezeki atau nafkah yang kita berikan kepada anak kita adalah rezeki yang tidak halal. Jangan-jangan seperti itu. Ora usah ngomongi sing koruptor atau tangan. Kita mendingan koreksi pada diri kita sendiri. Jadi, koruptor memang penjahat, tapi sesungguhnya kita coba untuk memperbaiki diri kita, dimulai dari kita sendiri. Kira-kira ada enggak harta yang tidak halal yang sudah kita dapatkan? Oke. Kemudian dosa berzina. Nah, ini harus dijauhkan. Ya, mendekati zina saja kita tidak boleh, apalagi sampai berzina. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahaya sekali. Dosa zina ini adalah termasuk dosa besar. Maka harus kita jauhi. Jangan sampai mendekat nyoba-nyoba. Nah, ini Bapak Ibu tolong jaga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, generasi kita harus kita selamatkan. Baik itu anak sendiri ataupun anak tetangga kita, anak kerabat kita. Kita ingatkan, hati-hati dalam bergaul, apalagi zaman sekarang. Zaman HP yang kemudian kontak dengan temannya yang laki dengan perempuannya tanpa sepengetahuan orang tua, itu sangat mudah terjadi. Bahkan orang tuanya tidak tahu, tiba-tiba anaknya pulang-pulang ada masalah terkait dengan teman laki-lakinya dan seterusnya. Ini kita harus menjaga itu. Nah, kemudian dosa berbohong, dosa meninggalkan sholat dan seterusnya. Banyak dosa-dosa sosial yang kemudian Allah tampakkan di situ yang semuanya berkaitan dengan akhlak dan kepribadian seorang muslim. Maka ini harus kita jaga betul-betul, jangan sampai Isra Mi'raj yang sudah kita peringati hanya sekedar jadi peringatan tahunan saja.
Jangan sekedar jadi rutinan saja, tapi kita jadikan Isra Mi'raj ini sebagai nopo, sebagai pesan penting bagi bekal atau pedoman hidup kita selama kita tinggal di dunia ini, supaya nanti selamat, ya, supaya nanti selamat. Kita berharap, gitu ya, kita berharap nanti kita semuanya bisa masuk surga, seperti kenikmatan yang didapatkan oleh ahli surga pada saat ditampilkan peristiwa itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya, betapa nikmatnya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, nek cuma cerita, selesai ceritanya rampung, selesai pengajiannya rampung, tapi bar pengajian orang ditiru, orang dilakoni sing apik-apik. Namanya pesannya sudah kita dapatkan, maka habis itu harusnya kita menjalankan atas pesan itu, sehingga tadi Isra Mi'rajnya tidak sekedar menjadi peringatan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini lewat 10 menit, ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi. Sekali lagi jaga sholatnya, okay? Itu pesan pentingnya dari Isra Mi'raj, itu pesannya adalah jaga sholatnya. Yang kedua tadi nopo, jaga akhlaknya, jaga akhlaknya, karena ini juga menjadi hal yang sangat-sangat penting sebagai cerminan kita bagi seorang muslim yang ingin dan berharap masuk surga. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami akhiri, ada yang disampaikan? Tidak ada lagi? Baik. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Mari kita tutup dulu pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.